Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo teman-teman. Perkenalkan, saya Dida Insanu Zafir. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai auditing yang meliputi definisi auditing, profesi akuntan publik, dan standar audit, bukti audit, serta proses audit mulai dari penerimaan klien hingga pelaporan audit. Baik teman-teman, saya akan memulai pembahasan dari definisi auditing. Auditing adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai suatu informasi untuk menentukan apakah informasi tersebut telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit dilakukan oleh auditor yang kompeten dan independen, sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh para pengguna laporan keuangan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa auditing merupakan proses yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memberikan keyakinan mengenai kewajaran laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor harus memiliki kompetensi, menjaga independensi, serta melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar audit yang berlaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai profesi akuntan publik dan standar audit. Akuntan publik merupakan profesi yang memberikan jasa audit atas laporan keuangan serta jasa profesional lainnya kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, auditor harus memiliki kompetensi profesional, menjaga independensi, bersikap objektif, menjunjung tinggi integritas, serta menjaga kerahasiaan informasi klien sesuai dengan kode etik profesi. Selain mematuhi kode etik profesi, auditor juga wajib melaksanakan pekerjaannya berdasarkan standar audit. Standar audit merupakan pedoman bagi auditor dalam merencanakan audit, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, melaksanakan prosedur audit, hingga menyusun laporan audit. Dengan adanya standar audit, proses pemeriksaan dapat dilakukan secara profesional sehingga hasil audit menjadi lebih berkualitas dan dapat dipercaya oleh para pengguna laporan keuangan. Selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai bukti audit. Bukti audit adalah seluruh informasi yang digunakan auditor sebagai dasar dalam memberikan opini terhadap laporan keuangan. Bukti audit dapat berupa faktur penjualan, bukti penerimaan dan pengeluaran kas, rekening koran bank, konfirmasi piutang, kontak kerja, dokumen pembelian, hasil observasi, persediaan, maupun hasil wawancara dengan pihak manajemen. Agar dapat digunakan sebagai dasar memberikan opini, bukti audit juga harus memenuhi dua karakteristik utama, yaitu kecukupan, yang berarti jumlah bukti yang diperoleh harus memadai, dan ketepatan, yang berarti bukti audit harus relevan serta dapat dipercaya. Semakin berkualitas bukti audit yang diperoleh, semakin kuat dasar auditor dalam memberikan opini atas laporan keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses audit. Proses audit merupakan serangkaian tahapan yang dilakukan auditor mulai dari menerima penugasan hingga menyampaikan laporan audit. Secara umum, proses audit terdiri atas 4 tahap, yaitu penerimaan klien, perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan audit. Tahap pertama adalah penerimaan klien. Pada tahap ini, auditor mempertimbangkan apakah akan menerima atau melanjutkan hubungan kerja dengan klien. Auditor menilai integritas manajemen, memastikan bahwa auditor tetap independen, serta mempertimbangkan kemampuan kantor akuntan publik dalam melaksanakan audit. Selanjutnya, tahap kedua adalah perencanaan audit. Setelah penugasan diterima, auditor melakukan perencanaan audit agar pemeriksaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pada tahap ini, auditor memahami bisnis dan lingkungan perusahaan, menentukan tujuan serta ruang lingkup audit, mengidentifikasi risiko salah saji material, kemudian menyusun strategi dan program audit yang akan digunakan selama proses pemeriksaan. Tahap ketiga adalah pelaksanaan audit. Pada tahap ini, auditor melaksanakan prosedur audit sesuai dengan rencana yang telah disusun. Auditor mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit melalui pemeriksaan dokumen, observasi, konfirmasi kepada pihak ketiga, wawancara dengan pihak terkait, serta pengujian terhadap sistem pengendalian internal untuk menilai efektivitasnya dalam mencegah maupun mendeteksi kesalahan atau kecurangan. Apabila jumlah transaksi sangat banyak, auditor dapat menggunakan teknik pengambilan sampel audit sehingga proses pemeriksaan menjadi lebih efisien namun tetap menghasilkan kesimpulan yang ada. Tahap yang terakhir yaitu adalah pelaporan audit. Setelah seluruh prosedur audit selesai dilakukan, auditor juga mengevaluasi seluruh hasil pemeriksaan dan menyusun laporan audit yang berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan. Selanjutnya, auditor juga mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada manajemen dan pihak-pihak yang berkepentingan serta memberikan rekomendasi apabila ditemukan kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi organisasi pada periode berikutnya. Demikian penjelasan mengenai definisi auditing, profesi akuntan publik
publik dan standar audit, bukti audit, serta proses audit mulai dari penerimaan klien hingga pelaporan audit. Melalui proses audit yang dilakukan secara sistematis serta didukung oleh bukti audit yang cukup dan tepat, auditor dapat memberikan opini yang andal sehingga laporan keuangan dapat dipercaya dan dimudahkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.